Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai lagi belajar bahasa Arab ya. Ini pertemuan ketiga kita belajar bahasa Arab. Ya kan? Kalau minggu kemarin kita belajar tentang huruf hijaiyah. Menulis huruf hijaiyah sesuai dengan garisnya, dan kemudian kemarin juga kita belajar tentang tanda baca fathah, dhammah, sama kasroh. Kalau fathah itu artinya dibaca A, kalau dhammah dibaca U, kalau kasroh dibaca I. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita lanjut belajar tentang tanda baca double. Karena kemarin kan tanda bacanya cuma satu aja, sekarang kita belajar tanda bacanya double, ada dua. Maksudnya apa ini, Ustazah? Maksudnya itu seperti ini. Nah, coba kita lihat. Kalau kemarin fathah garisnya cuma satu, sekarang fathahnya kita tambahi lagi satunya jadi dua fathahnya, ya kan? Itu yang dimaksudkan dengan double atau dua. Jadi kalau tanda baca fathahnya ada dua, ada garisnya ada dua di atas, maka dibacanya an, ya. Maka dibacanya an. Terus kalau kasrohnya jadi dua juga, Ustazah. Kalau kasrohnya jadi dua, itu dibacanya in, ya. Kalau fathah dua an, kalau kasroh dua jadinya in. Terus kalau dhammah dua juga. Nah, dhammah dua, dhammahnya ini bisa ditulis dhammah satunya yang seperti ini, dan bisa juga dhammah di atasnya yang terbalik. Artinya dua. Tapi kalau dhammah tainnya bentuknya seperti ini juga bisa. Nah, kalau yang fathah dua ini dinamakan sebagai fathatain, fathatain, atau dinamakan juga tanwin. Kalau misalkan kalian udah belajar ngaji tentang tanwin ya. Tanwin, kalau misalkan tanwinnya fathah dibaca fathatain. Terus kalau misalkan kasrohnya dua, kasrohnya dalam bentuk tanwin jadinya kasrotain, kasrotain. Kalau misalkan dhammah, dhammahnya dua, dhammahnya bertanwin jadinya dhammatain. An, in, un jadinya ya. Lanjut, kalau misalkan kita masukkan nih tanda baca tadi ke dalam huruf hijaiyah yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Jadinya gimana? Kalau dimasukin apa nih namanya alif, maka jadinya an, ya. Alif dengan dua garis di atas namanya an. Dengan dua garis di bawah jadinya in. Alif dengan dua dhammah di atas jadinya un. Jadinya an, in, un. Terus kalau ba gimana, Ustazah? Ba dikasih fathah tain atau dua fathah di atasnya namanya jadinya ban, dibacanya ban. Pendek aja ya, jangan ban, itu lain. Dibacanya pendek aja, ban. Terus begitu juga sama, kalau misalkan dua garis di bawah berarti namanya bin. Kalau dua dhammah di atas namanya bun. Tapi ini ada yang beda nih, Ustazah. Bannya kok ada alifnya ya? Coba kalian perhatikan. Ini ada alifnya juga, ini ada alifnya juga, ini ada alifnya. Semua yang fathah tain itu ada ditambah alif di belakangnya. Kalau yang in dan un tidak ada alifnya, ya kan? In dan un semua tidak ada alifnya. Yang ditambahi alif itu cuma fathah tain aja. Kenapa seperti itu, Ustazah? Karena biasanya kalau kita menulis suatu isim, suatu kata benda yang berakhiran dengan fathah tain, maka akhirnya biasanya ditambahi dengan alif. Ya. Makanya kita belajar menulisnya langsung dengan alifnya di belakang. Jadi an kita tambahi alif juga di belakangnya. Ban kita tambahi alif juga di belakangnya. Tan, san, jan, han, khon. Nanti menulisnya ini sesuaikan dengan garisnya ya. Itu sampai dan. Sama dan juga begitu. Dan, zin, zun. Ron, rin, run. Zan, zin, zun. San, sin, sun. Shan, shin, shun. Son, sin, sun. Don, din, dun. Ton, tin, tun. Zon, zin, zun. An, in, un. Ikuti bareng-bareng ya. Udah setengah, tapi ikutin aja. Gon, rin, wun. Fan,
fin, fun, kon, kin, kun, kan, kin, kun, lan. Nah, lannya tambahi alif jadinya. Jadi kayak lam alif, tapi ini sebenarnya lam yang ditambahi alif karena dia ada fathah tainnya di atasnya. Lan, lin, lun, man, min, mun, nan, nin, nun, wan, win, wun, han, hin, hun, yan, yin, yun. Nah, terakhir itu ya, yan, yin, yun. Nanti kan tugasnya ada menulis nanti yang begini juga lagi ya. Nanti menulisnya itu mana? Menulisnya itu langsung langsung ke huruf Arabnya aja. Yang tulisan ininya tidak perlu ditulis lagi ya. Langsung tulisan Arabnya saja. Sambil menulis sambil diucapkan juga biar hafal nanti. An, in, un. Nah, selain itu ada lagi nih. Yang pertama kemarin itu tanda baca pendek, tanda suara pendek. Terus yang kedua namanya tanda suara double, jadinya an, in, un. Yang ketiga lagi ada namanya tanda suara panjang. Nah, itu gimana ya Ustazah tanda suara panjang? Ini contohnya. Kalau misalkan fathah, ini fathah ya. Kalau dibaca panjangnya berarti ditambahi alif ya. Kalau fathah jika dibaca panjang itu ditambahi alif belakangnya. Jadinya dibacanya bukan ba, tapi dibaca dua ketuk lebih panjang. Ba gitu ya. Ba, dua ketuk. Ba, dua ketuk. Terus juga bi juga gitu. Kalau bi itu namanya kasrohan ya. Kalau kasroh jika kita baca panjang maka ditambahi ya di belakangnya. Ada ya ya sukun. Ya-nya disukunkan. Jadi bacanya gimana Ustazah kalau ada kasroh sebelumnya terus setelahnya ada ya sukunnya maka dibaca panjang. Misalkan ini ketemu kata bi jadinya bi dua ketuk, bi dua ketuk gitu ya. Terus bu juga sama. Kalau bu itu dhammah. Jika dhammah itu harus dipanjangkan maka harus ditambahkan huruf waw yang sukun setelahnya. Jadinya dibacanya bukan pendek kayak bu, tapi dibacanya yang panjang. Bu, dua ketuk ya, bu gitu. Kalau fathah dia ditambahin alif panjangnya, kalau dia kasroh itu ya yang sukun, kalau dhammah jadinya waw yang sukun. Ini kalau misalkan kita pernah belajar ngaji dan belajar tajwid, biasanya disebutkan sebagai apa itu ya? Ya Allah, lupa. Mat tabi'i ya. Namanya mat tabi'i. Kalau mat tabi'i ya itu yang begini, bacanya dua ketuk dan 3 huruf ini. Yang kalau ada alif, ya dan waw. Lanjut kalau misalkan nih kita aplikasikan ke huruf-huruf hijaiyah yang sudah kita tahu ke abjad Arab yang sudah kita hafali tadi itu. Gimana bacanya Ustazah? Begini ya menyambungkannya. Karena huruf-huruf hijaiyah yang kita tulis itu ada huruf-huruf yang bisa disambungkan dan huruf-huruf yang tidak bisa disambungkan. Nanti kita lihat di sini contoh-contohnya. Kalau alif itu tidak bisa disambungkan akhirnya. Kalau kita sambungkan berubah jadinya. Jadi kalau alif kita tambahin alif lagi, ya dipisah jadinya 2 garis gini. Kalau alif disambungkan dengan ya, tidak akan bisa disambungkan. Jadinya akan terpisah, alif saja dan ya saja. Dibacanya i. Nah, kalau u sama juga, yang namanya alif tidak bisa disambungkan setelahnya, jadi akan dipisah. U dan waw jadinya u bacanya. Jadi a, i, u gitu. Kalau ba, nah ba beda. Kalau ba ini bisa disambungkan dengan huruf setelahnya. Contohnya ba yang disambungkan dengan alif supaya dia bisa dibaca panjang, maka bentuknya seperti ini. Ba, gitu ya. Bi juga begitu. Bisa disambungkan jadinya bi. Begitu juga bu. Nanti
Di sini kalian akan tahu, akan terlihat huruf-huruf apa aja yang akan dalam bentuk tersambung dan huruf-huruf aja yang dalam bentuk tidak bisa tersambung. Kita sama-sama ya menyebutkan ini, ikutin suara ustazah dalam menyebutkan huruf-huruf hijaiyah ini. Wahid, isnani, salasa. A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, Ti, Tu, Sa, Si, Su, Ja, Ji, Ju, Ha, Hi, Hu, Kha, Khi, Khu, Da, Di, Du. Setelah itu apa? Huruf apa? Dha. Temannya dal kan tadi ada dha. Jadinya dha, zi, zu, ro, ri, ru, za. Za sama dha beda ya. Kalau dha, mana nih? Kalau dha, dia lidahnya agak digigit. Agak kena sama gigi bagian atas. Kalau za itu berbeda. Dia lidahnya di belakang dari gigi. Jadi za sama za itu beda. Za, zi, zu. Sa, si, su. Sha lebih tebal, tidak sama seperti sa yang tipis. Kalau sha lebih tebal jadinya sha, shi, shu, so. Nah, ini beda lagi ya. So, si, su. Bo juga beda. Bo. Kalau ini temennya apa yang mirip ya? Da ya. Beda da sama bo. Beda ya. Dari ustazah menyebut aja suaranya udah beda. Do, di, du, panjang. To, ti, tu. Zo, zi, zu. A, i, u. Lanjut. Selanjutnya apa? Temannya ain yang bertitik. Namanya go. Go, gi, gu. Fa, fi, fu. Mirip kayak F. Ko, ki, ku. Ka, ki, ku. La, li, lu. Ma. Ini mi, mu. Nanti kalau nulis diperhatikan juga di sini ya. Huruf-huruf yang tidak bisa disambung, ini kayak waw tidak bisa disambung, dan huruf-huruf yang bisa disambung. Kalau huruf ya berarti turun ke bawah, kayak yang slide minggu kemarin. Selanjutnya habis ma jadi na, ni, nu, wa, wi, wu, ha. Ini ada yang bingung kemarin nulis ha ya, nanti Ustazah contohkan deh. Ha, hi, hu. Habis itu yang terakhir namanya ya. Jadinya ya, yi, yu. Alhamdulillah. Ustazah yakin kalian semua sudah bisa menyebutkannya dan mengenal. Tapi yang penting adalah kalian harus mengenal kalau misalkan fathahnya dipanjangkan berarti ditambah alif ya. Kalau misalkan kita nyebut a dan itu panjang berarti ditambahi alif setelahnya, setelah huruf itu. Kalau i itu kalau dibaca panjang, kasroh itu dibaca panjang, maka berarti setelah huruf itu ditambahi ya yang kasroh ya. Ditambahi ya yang kasroh. Kalau dhammah atau kalau dibaca panjang berarti akhiran setelah hurufnya itu dituliskan waw yang dhammah. Ini ya contohnya waw yang dhammah. Yang harus kalian ingat dulu itu. Kalau membacanya insya Allah semua sudah bisa karena semua sudah pintar ngaji insya Allah. Sekarang kita latihannya. Latihan ini sama seperti kemarin. Nah, ini ya. Tolong perhatikan posisi garis di samping untuk menulis abjad Arab. Semua tugas-tugas menulis abjad Arab itu, mengapa kemarin Ustazah minta buku tulisnya buku tulis yang bergaris, diutamakan buku tulis yang bergaris. Karena supaya kalian belajar menulis bahasa Arab ini, menulis abjad Arab ini sesuai dengan garisnya. Supaya nanti jangan nulis so itu naik ke atas sejajar perutnya sama to.
itu agak aneh dilihatnya ya. Agak ya begitulah gitu. Sama seperti yang di tengah-tengah garis gitu ya. Jadi nanti kasih aja, misalkan kalian menulis Arab ini mau dikotak-kotakin gitu, berarti kasih berapa space untuk satu abjad Arab, 2 baris ya, supaya nanti jangan dikasih satu space aja untuk satu huruf, nanti akhirnya satu baris aja dalam satu huruf, nanti akhirnya akan tertumpuk. Ini coba lihat ya, ini garis pertama, misalkan ini garis kedua, ini garis ketiga. Jadi untuk tapi ini panjang ya, kalau bisa dua space aja deh, 2 baris aja. Kalau misalkan dijadikan mirip seperti ini akan mepet sekali begitu loh tulisannya. Dan juga yang Ustazah perhatikan itu kemudian huruf fa dan ko. Nah, ini bisa diperhatikan lagi ya, huruf fa dan ko, tolong diperhatikan. Kalau fa ini dia perutnya tidak buncit, perutnya rata. Kalau kof ini hurufnya buncit perutnya dan lebih turun dibandingkan fa. Itu ya, tolong diperhatikan. Untuk penulisannya biar rapi, biar indah, dan tangan kalian semakin mudah dalam menulis bahasa Arab. Terus juga selanjutnya itu, dan kalau misalkan menulis huruf abjad Arabnya, lam alif ini tidak perlu dimasukkan ya. Lam alifnya tidak perlu dimasukkan. Jadi kalian cuma perlu menulis 29 abjad Arab dari alif sampai ya tanpa alif lam. Alif lam tidak dimasukkan. Terus lanjut nih, apa yang perlu kalian tulis? Nah, ini pertama yang kalian tulis mirip kayak kemarin. Yang pertama itu fathah tainnya dulu, bagian tanwin-tanwinnya. Apa aja namanya? Fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Berarti misalkan di sini pertama alif. Alif ditambah fathatain, dibacanya an. Ditulis langsung Arabnya saja. Yang huruf Latinnya, yang tulisan an-nya itu, tulisan huruf A dan N, tidak perlu ditulis. Langsung ditulis huruf Arabnya aja dan disesuaikan dengan garisnya. Yang pertama an, in, un ya, yang tanwin sampai dari alif sampai ya. Terus yang kedua, lanjutannya apa tadi tuh? Tanda baca panjang. Tanda suara panjang. Ingat ya yang tadi? Kalau yang fathah ditambahi alif, kalau kasroh ditambahi ya, akhirnya yang mana yang bisa digabung dan waw itu adalah tambahan untuk tanda baca dhammah supaya dia dibaca panjang. Kalau dia alif jadinya a, kalau dia kasroh jadinya i, dibaca panjang. Kalau u jadinya u. Supaya memudahkan juga dan supaya kalian di samping hafal tulisannya dan kalian juga hafal bacaannya, maka Ustazah minta sambil kalian menulis sambil diucapkan ya. Sambil ditulis, sambil diucapkan nih. Misalkan yang sebelumnya apa? Dibuka lagi, kacakan kertasnya. Kalau misalkan fathah tadi kan ya, ditambahi fathatain, alif ditambahi fathatain, maka dibacanya apa? An, dibacanya an. Jadi sambil kalian menulis huruf an, sambil disebutkan juga apa yang kalian tulis, an. Habis selanjutnya in, selanjutnya un. Nah, begitu ya sambil diucapkan. Sudah, sampai di situ aja pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, kalian semakin bagus. Ustazah perhatikan ya, dari tugas-tugas kalian itu bagus-bagus, tulisannya rapi-rapi, tulisannya Ustazah suka lihatnya. Terus dan lagi ada beberapa yang belum mengumpulkan tugasnya ya. Entah terlupa, terlewat deadline atau gimana, lewat tenggat waktunya. Tidak apa-apa, kalau misalkan masih bisa dikumpul, kalau nggak salah masih bisa dikumpul kok, itu masih bisa di-upload tugasnya. Kerjain aja yang kemarin yang belum kerjakan, terus di-upload di tugasnya, ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudahan dengan belajar bahasa Arab ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran kita hari ini, kita tutup lagi sekali lagi. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.